Film ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari di sebuah keluarga kecil, yang mana keluarga tersebut terdiri dari seorang ayah yang bernama Dong Hoon dan sang ibu yang bernama Mi Hee. Mereka berdua dikaruniai seorang anak gadis yang masih berusia 8 tahun yang bernama Sowon. Di mana sang ayah bekerja sebagai seorang buruh pabrik yang bisa dibilang berpenghasilan pas-pasan. Yang mana di situ terlihat ia berebut semangkuk sup ayam bersama sahabatnya. Dikarenakan mereka berdua lebih sering memakan nasi saja karena tidak pernah kebagian lauk di rumahnya. 니네 집에서 밥도 못 얻어 먹고 댕겨. 밥은 준다. 밥만 줘서 그렇지. 몰라. Sementara dengan sang ibu yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha toko kelontong di rumah mereka, di mana pada saat itu si ibu terlihat sedang berkumpul bersama dengan ibu-ibu arisan lainnya di sebuah tempat makan. Namun terpaksa demi gengsinya ia diminta untuk membayar semua makanan yang mereka pesan. Dan di sisi lain si gadis kecil Sowon yang terlihat menyendiri di kelasnya di antara teman-teman lainnya yang asik bermain, ia cuma sibuk sendiri dengan kegiatannya itu. Bahkan tetangganya pun sekaligus teman sekelasnya itu yang bernama Yongsuk. Mereka berdua terlihat tidak akur. Mereka cuma bisa saling meledek satu sama lainnya di setiap kali bertemu. Di suatu malam terlihat Sowon sedang mengerjakan PR-nya dari sekolah. Namun apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu, mereka justru malah sibuk dengan urusannya masing-masing. Si ayah yang malah asik menonton pertandingan baseball di televisi, sedangkan si ibu juga sibuk memasak makan malam untuk suami dan anaknya. Di situ sangat terlihat sekali kurangnya perhatian yang diberikan oleh kedua orang tua Sowon. 니 뭐라 한마디 좀 해라. 라떼나 봐라. 새끼 내 혼자 키울게. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, di mana sebelum berangkat ke sekolah, Sowon selalu menyempatkan dirinya untuk menonton serial kartun kesukaannya Kokomong. Dan kebetulan karena pagi itu ibunya tengah sibuk mengurusi toko milik mereka, jadi ia tak sempat mendandani Sowon, sehingga terpaksa ia pun meminta tolong kepada ayahnya untuk mengikatkan rambutnya. Tetapi sang ayah yang tak terbiasa mengikat rambut anak gadisnya itu malah membuat Sowon agak sedikit risih, sehingga terpaksa ia hanya mengunci rambutnya saja. Karena ya mau bagaimana lagi, terlihat sangat miris memang dengan anak sekecil dan seusia itu sangat minim sekali mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Akan tetapi yang didapatkan Sowon justru malah bertolak belakang dari apa yang seharusnya ia dapatkan. 엄마야는 아침마다 바쁘고 머리 묶을 줄 모르지? 누굴 줄이야 알지? Lanjut di tengah hujan yang lebat pagi itu, sang ibu yang tahu bahwa anaknya ngambek berusaha menyusulnya dan meminta maaf karena pagi ini ia tak bisa mendandaninya. Ibunya pun juga menawarkan diri untuk mengantarkan Sowon ke sekolah. Akan tetapi Sowon menolaknya dengan mengatakan kalau ia bisa berangkat ke sekolah sendirian. Karena anaknya berbicara seperti itu, akhirnya sang ibu cuma bisa mewanti-wanti agar Sowon melewat jalan besar saja dan melarangnya untuk lewat gang kecil. Dan ia mulai berjalan menuju ke sekolahnya dengan dibekali sebuah payung. 엄마가 학교까지 데려다 줄까? 됐다. 뛰어가면 큰 길로 가래. Lagi-lagi di sini kita bisa melihat sebuah keteledoran dari sang ibu yang tega membiarkan anaknya yang masih berusia 8 tahun berangkat ke sekolah sendirian. Padahal jelas-jelas hari itu sedang hujan lebat. Ketika sedikit lagi sampai ke sekolah, tepatnya di sebelah bangunan konstruksi yang terbengkalai, tiba-tiba Sowon dicegat oleh seorang pria tua yang penampilannya terlihat usang dalam keadaan mabuk. 대시 우산 좀 씌워줄래? Di mana orang itu mengatakan kalau ia ingin menumpang payung milik Sowon karena basah kehujanan. Yang pada awalnya Sowon menolaknya, tetapi karena ia melihat sekelilingnya tak ada orang lain, ia pun merasa kasihan pada orang itu. Dan pada akhirnya Sowon pun bersedia untuk berbagi payung. Tetapi disitulah awal dari bencana yang dialami Sowon, di mana orang itu kemudian menyeret Sowon ke bangunan kosong yang terbengkalai itu. Lalu Sowon diperlakukan dengan sangat keji dan tidak manusiawi, dan perbuatan biadab yang lainnya dari seorang yang bukan. Untuk kasus yang satu ini sih udah nggak layak lagi dianggap manusia ya people. Mungkin wujudnya aja yang manusia, tapi kelakuannya udah lebih dari seorang binatang.
selesai dengan keadaan sekujur tubuhnya yang penuh luka dan bahkan nyaris membuatnya meninggal, Sowon berusaha menggapai ponsel miliknya untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian bantuan datang ke lokasi, yaitu para tim medis dibantu oleh beberapa polisi mulai membawa masuk tubuh Sowon ke dalam ambulans untuk segera dibawa ke rumah sakit. Kedua orang tuanya yang mendengar kabar dari polisi bahwa anaknya sekarang sedang sekarat sangat terpukul mendengar hal itu, dan sesegera mungkin mereka pergi ke rumah sakit. 지금 애가 크게 다치가지고 창원 제일병원으로 이송. 여보세요. Sesampainya mereka di rumah sakit, dokter yang menanganinya mulai memberitahu kondisi Sowon yang sangat mengenaskan, di mana ia mengalami luka parah pada bagian wajahnya akibat gigitan, serta usus besar dan anusnya yang juga mengalami robek, sehingga Sowon harus segera dioperasi sekarang juga untuk menyelamatkan nyawanya. Aduh, sian ya people. 다발성 천공과 열상이 있어 보입니다. 물론 Lanjut, sebelum operasinya dimulai, dokter kembali memberitahukan sebuah kenyataan yang pahit karena mereka terpaksa harus mengangkat, anus serta usus besarnya karena sudah mengalami kerusakan yang amat parah, sehingga Sowon harus memakai kantung kolostomi seumur hidupnya, yang tentu saja hal itu sangat membuat sang ayah sedih. 들었는데 대장하고 학문을 다 들었. 아마 평생 인공학문을 써야 할 것 같습니다. Singkat cerita, operasi pun berjalan lancar, di mana kedua orang tua Sowon sekarang bisa menemui anak mereka. Tetapi sebagai sosok seorang ibu yang melihat kondisi anaknya seperti itu, membuatnya tak tega untuk menemui anaknya yang sedang tertidur lelap, sehingga ibunya pun memutuskan untuk keluar dari ruangan itu untuk menenangkan diri. Lalu ketika sang ayah mulai memegang tangan Sowon, tiba-tiba putrinya itu terbangun dan mulai menceritakan kepada ayahnya tentang kejadian yang ia alami pada saat itu, di mana ia mengatakan bahwa saat itu dirinya merasa sangat kesakitan. Sangat terlihat sekali Sowon mengalami trauma yang amat berat. Meskipun ia mampu menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, perasaan sang ayah sangat hancur seketika saat mendengarkan putrinya bercerita seperti itu. 거의 다 불러줬어. 가봤어. Di sisi lain, pihak polisi sudah berhasil menemukan jejak dan sidik jari yang tertinggal di TKP. Mengetahui akan hal itu, sang ayah segera pergi ke kantor polisi untuk mendesak agar segera menangkap bajingan itu. 이제 누굽니까? Tapi polisi rupanya belum bisa melakukan hal itu dikarenakan pihak kepolisian belum mendapatkan bukti yang sangat akurat terhadap si pelaku. Maka mereka tidak bisa mengeluarkan surat penangkapan begitu saja, dan satu-satunya cara agar dapat membuktikan hal ini adalah dengan kesaksian dari korban itu sendiri, yang tak lain adalah Sowon. 영장이 안 나옵니까? 무슨 증거가 더 필요합니까? 피해자가 직접 진술을 할. Mengetahui akan hal itu, sang ayah pun langsung mendiskusikan hal ini kepada istrinya, yang tentu saja sebagai seorang ibu yang menolak keras hal itu dilakukan, mengingat anaknya yang baru saja mengalami sebuah trauma berat, baik secara fisik maupun mental. Tetapi saat ia menceritakan bahwa menangkap pelaku adalah keinginan anaknya, akhirnya sang ibu pun luluh dan memperbolehkan masuk polisi untuk menanyai putrinya di rumah sakit. 아가 그 끔찍한 일 다. 범인을 잡아달라 했다. Kemudian para polisi yang didampingi oleh seorang psikiater anak, mulailah mereka melakukan pendekatan. Psikiater itu langsung menunjukkan beberapa foto dari pelaku yang dicurigai, dan benar saja tanpa ada keraguan Sowon menunjukkan foto pelaku yang tentu saja wajahnya masih dia ingat dengan jelas. 아줌마한테 말해줄 수 있겠나? 뭘 보고 이 아저씨가 그 사람이라고 생각했는데. Dan setelah mendapatkan bukti yang cukup kuat, polisi pun langsung bergerak dan meringkus bajingan itu di rumahnya. Kemudian ayah Sowon diberitahukan pihak kepolisian sudah berhasil meringkus pelakunya. Lalu ia pun bergegas menuju ke kantor polisi. Namun sesampainya ia di sana, ternyata berita tentang kasus yang menimpa anaknya ini sudah tercium oleh media, sehingga para wartawan yang melihatnya langsung mengejarnya dan ingin mewawancarainya.
Bukan sampai di situ saja, saat dia berhasil kabur dari kejaran para wartawan itu, tiba-tiba ia dihubungi oleh sahabatnya yang bernama Gwang-sik, di mana ia mengabarkan bahwa sekarang di rumah sakit sudah mulai terekspos oleh media. 지금 TV에 병원 나오면 난리 났다. Mengetahui bahwa privasi dan musibah putrinya akan segera diketahui halayak publik, ia pun sesegera mungkin kembali ke rumah sakit demi untuk mencegah hal itu terjadi. Setibanya di sana, secepat mungkin mereka memindahkan Sowon ke ruangan khusus. Namun para wartawan yang memang sudah berada di dalam rumah sakit itu melihatnya. Lalu sang ayah yang menyadari hal itu dengan sigap berusaha keras menggendong putrinya itu dan berlari menuju lantai atas. Akan tetapi akibat guncangan saat ayahnya menggendong Sowon menyebabkan kolostominya pecah. Melihat hal itu, sang ayah pun mencoba untuk membersihkannya, namun Sowon menolaknya. Dan hal yang barusan ayahnya lakukan dengan memaksa membersihkan kotoran tersebut membuat Sowon berontak karena hal itu mengingatnya pada kejadian di waktu itu. Kemudian sang ayah diberitahukan kalau istrinya pingsan dan sudah berada di UGD. Di sana pun Dong-hun baru mengetahui jikalau istrinya itu tengah hamil 5 bulan. 어떻게 5개월이나 말 안 했는데. Lanjut, sejak saat itu Sowon mulai tak mau lagi berbicara dengan siapapun terkhusus pada ayahnya. Ia bahkan menutup dirinya dengan selimut karena ia merasa malu jika dirinya dilihat orang lain, terutama laki-laki. Hal tersebut membuat ayah Sowon sangat khawatir dengan kondisi putrinya itu, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menghubungi psikolog anak yang pernah didatangkan polisi tempo hari. 선생님께서 꼭 전해달라고 하셨습니다. Tapi lagi-lagi masalah datang silih berganti, di mana sang ayah tahu kalau kondisi keuangannya itu sudah sangat tipis. Namun Gwang-sik, sahabatnya itu dengan senang hati akan membantu membiayai Sowon di rumah sakit. Sekedar informasi saja bahwa Gwang-sik ini adalah suami dari teman istrinya sekaligus ayah dari Yong-suk yang adalah teman sekelas Sowon. 내가 우리 마누라 몰래 들어놓은 적금이 하나 있거든. 네 돈 필요하나 안 필요하나 임마. 필요하다. Kemudian sang ayah mendapatkan sebuah pesan singkat yang mengabarkan jadwal persidangan kasus anaknya akan diselenggarakan besok. Sidang pertama pun dimulai, di mana jaksa penuntut mulai menjabarkan kejahatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Dan sungguh di luar dugaan dan sangat amat menjengkelkan melihat si tersangka iblis berkodok manusia ini terus-terusan mengelak dengan mengatakan bahwa ia tidak mengingat apa-apa tentang kejadian itu. 입증할 만한 근거는 없는 내용들입니다. 입증할 근거가 있. 공사장에서 작업복으로 갈아입는다고 벗어났는데 Karena memang jaksa penuntut kekurangan bukti yang cukup kuat di persidangan kali ini, maka pada akhirnya hakim memutuskan untuk menunda persidangan itu hingga 1 bulan ke depan. 심리는 9월 25일 화요일 오후 3시입니다. 자, 10분간 휴장. Ternyata psikolog yang dihubungi sang ayah rupanya sudah ada di rumah sakit, di mana pada saat itu beliau mencoba menghibur Sowon dengan menampilkan karakter kartun favoritnya, yaitu Kokomong. 안녕. 난 코코몽이야. 자, 모였다. 오늘은 무슨 일이 벌어질까? 코코몽만 붙잡고 뛰자. Ternyata di balik kostum itu adalah ibunya sendiri, dan bisa dikatakan bahwa cara ini cukup sukses. Yang awalnya Sowon terlihat murung, tetapi sekarang sudah mulai bisa tersenyum kembali. Lalu sang ayah berinisiatif untuk menyewa kostum tersebut, namun karena harga sewanya lumayan mahal, ayah pun mengurungkan niatnya itu. Tetapi berhubung si pemilik kostum itu merasa kasihan padanya, lantas ia pun mau minjamkan satu kostum miliknya, walaupun kostum tersebut bisa dibilang sudah agak usang. 저 색이 없는데 쓰고 나중에 돌려줘 있어. Lalu dengan memakai kostum Kokomong yang dipinjamnya itu, akhirnya ia menemui putrinya. Walaupun mereka cuma bisa berkomunikasi lewat tulisan, tetapi hal itu sudah cukup membuatnya senang karena bisa memeluk dan melihat putrinya tersenyum kembali. Esok harinya, sang ibu psikolog kembali bertemu dengan Sowon untuk melanjutkan terapinya. Sedikit demi sedikit, Sowon sudah mulai terbuka akan hal yang dirasa. Sebenarnya ia ingin sekali bersekolah, tetapi ia merasa malu. Ia takut dibully jika teman-temannya tahu tentang apa yang ia alami. 소원이가 잃어버린 말을 다시 할 수 있게 되고 학교에
친구들한테는 말 안 할 거야. Sementara itu, Yongsuk mulai merasa kehilangan. Memang Sowon sudah cukup lama tidak terlihat di sekolah. Bocah itu juga tahu kalau Sowon dijahati oleh seseorang sehingga membuatnya masuk rumah sakit. Dan saat itu juga ia sedikit merasa bersalah karena sering meninggalkan Sowon. Maka dari itu ia pun berinisiatif untuk menuliskan sebuah surat penyemangat untuk Sowon yang ia tempelkan di rumahnya. Di sisi lain, melihat kondisi fisik dan mental Sowon yang sudah mulai membaik, pihak rumah sakit pun mengizinkan Sowon pulang. Dan dengan menggunakan mobil milik ayahnya Yongsuk, mereka pun pulang ke rumah. 빌리다 놨으니까 이리 가자. Akan tetapi, di saat mobil mereka melintasi tempat kejadian, seketika membuat Sowon mulai menunjukkan kegelisahannya. Dan traumanya sedikit kembali teringat. 와 그러노 뭘 믿어나 시원하지 가자 옳지. Dan saat mereka sudah sampai di rumah, mereka dikagetkan dengan banyaknya kertas pesan dari teman-temannya yang bertempel di pintu kaca rumahnya. Yang mana teman-temannya di sekolah sudah menantikan Sowon untuk kembali ke sekolah. Akhirnya tiba di hari pertamanya Sowon kembali masuk ke sekolah. Kali ini ia tidak lagi berangkat sendirian, melainkan ditemani oleh Yongsuk dan teman-teman lainnya. Bahkan ayahnya juga harus mengikutinya dari jauh meskipun dengan memakai kostum Kokomong. Trauma yang dialami Sowon akhirnya perlahan-lahan mulai membaik, dan memang Sowon ini adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Dimana saat dia merasa risih dengan suara kantung kolostomi di perutnya, maka ia menutupinya dengan tas lempang yang diisi dengan banyak permen. 그 가방을 다 하나씩 줄까? 나도 줘. Selain itu, sang ayah yang selalu menyempatkan waktunya. Bahkan di saat jam istirahat kerjanya, sang ayah menyempatkan dirinya untuk datang ke sekolah hanya untuk mendapatkan perhatian putrinya itu. Kemanapun putrinya pergi, Kokomong alias sang ayah selalu mengikuti dan mengawasinya. Meskipun sekarang putrinya itu selalu bersama dengan teman-teman lainnya saat pergi maupun pulang sekolah. Lalu saat hampir sampai di rumahnya, Sowon yang sudah menyadari bahwa Kokomong selalu mengikutinya, dan ia juga sebenarnya tahu bahwa sosok Kokomong itu adalah ayahnya. Sebagai anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya, Sowon sama sekali tidak menaruh rasa marah apalagi benci terhadap ayahnya. Meskipun selama ini ayahnya mengira kalau putrinya itu menghindarinya. Beberapa hari kemudian, sang ayah mendapatkan sebuah surat panggilan dari pengadilan yang menginformasikan bahwa putrinya harus bersaksi di persidangan. Ternyata, hakim memutuskan bukti video rekaman Sowon saat mengidentifikasi pelaku di rumah sakit tempo hari dinyatakan tidak sah. 네, 그 판사가 증거 형성에 신빙성이 없다고 판단. 알아도 나와가. 그 판사 앞에서 확실히 말해줘야. Lalu kemudian Dong-hun bersama Gwang-sik pergi ke rumah tahanan untuk menemui tersangka secara langsung dan menuntutnya untuk mengakui perbuatannya saja. Namun tetap saja ia tidak mau mengakuinya dan bilang kalau dia tidak ingat apa-apa. Lalu emosi Dong-hun akhirnya tak terbendung ketika bajingan itu meminta untuk berdamai saja sambil mengatakan kalau pantas saja anak itu mirip ayahnya. Yang berarti bajingan itu sadar dengan apa yang dia lihat dan telah dia lakukan pada Sowon. 되바라진 게 누굴 닮았나 했더니 Singkat cerita, persidangan terakhir pun tiba sesuai dengan kesepakatan yang diberikan hakim. Kali ini Sowon harus kembali bersaksi di depan majelis, yang mana Sowon harus kembali menunjuk foto pelaku yang tentu saja masih diingatnya. 그 아저씨 사진이 나오면 이렇게 손을 들면 돼요. 이 아저씨가 맞아요? Lalu kemudian kuasa hukum tersangka bertanya kepada Sowon, apakah di hari itu Sowon mencium bau alkohol di tubuh pelaku? Sowon pun mengiyakan pertanyaan tersebut. 술 냄새는? Kemudian
Kemudian jaksa penuntut pun langsung mengatakan bahwa semua bukti yang mereka temukan termasuk kesaksian Sowon saat itu sudah valid. Akan tetapi di sisi lain, si terdakwa masih bersikeras mengatakan kalau dia tidak ingat apa-apa dan dalam keadaan mabuk. Ia tidak merasa melakukan apapun. Bener-bener nih orang bikin gergetan ya people. 제가 그랬다면 정말 죽을 죄를 졌습니다. 정말 아무 기억도 나지 않습니다. 제가 그런 게 아닙니다. Setelah melakukan pertimbangan atas bukti-bukti yang ada, akhirnya hakim pun memutuskan di mana terdakwa akan dijatuhi hukuman berat. Namun, karena terdakwa dinyatakan dalam kondisi mabuk dan sedang dipengaruhi alkohol, maka terdakwa hanya diganjar hukuman 12 tahun penjara dan permintaan korban mengenai kompensasi ditolak. 동종 전과가 있는 점을 미루어 징역 12년에 처하며 Semua orang di sana tentunya tak terima dengan apa yang diputuskan hakim. Mereka merasa hukuman ini terlalu ringan, tak sebanding dengan apa yang menimpa korban. 술 먹다고 봐주는 게 어딨어요? 겨우 12년이라고 해. Tetapi karena hakim sudah memutuskan seperti itu, maka orang tua Sowon pun hanya bisa menelan pil pahit tentang ketidakadilan ini. Sementara itu Gwang-sik yang sudah terlanjur emosi kemudian mengambil papan nama di mana ia berniat untuk memukul terdakwa. Akan tetapi sebelum hal itu dilakukan, kita semua akan dibuat terenyuh saat melihat Sowon tiba-tiba memeluk kaki ayahnya dan memintanya untuk menghentikan ini semua, lalu mengajaknya pulang. Begitu sucinya ya hati dari seorang malaikat kecil yang bernama Im Sowon ini, karena dibalik semua penderitaan yang telah ia alami di usianya yang masih sangat amat kecil, ia harus merasakan trauma dan sakit yang teramat pedih. Terlebih ia juga harus mendapatkan sebuah ketidakadilan. Lalu film ini ditutup dengan memperlihatkan seorang bayi mungil di rumah sakit dan bayi itu adalah adik dari Sowon yang baru saja lahir. Nah, people, seperti itulah kisah di balik kasus kekerasan seksual pada anak berusia 8 tahun yang terjadi di Korea. Hakim memberikan keputusan seperti itu karena pelaku dinyatakan dalam pengaruh alkohol. Mungkin di tiap-tiap negara memiliki sanksi dan hukuman yang berbeda dalam kasus ini. Selain itu, di film Hope ini secara detail menggambarkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua yang menghadapi situasi yang menimpa anaknya. Bagaimana mereka melalui keseharian untuk memperbaiki trauma dan mengatasi persoalan finansial, tekanan per, dan lingkungan sosial. Nah, yang paling utama, saat hukum yang dipercaya tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi ya, namanya juga hukum manusia, tidak ada yang sempurna. Karena pada intinya hukuman yang paling adil dan yang sebenar-benarnya berada di akhirat kelak. Oke, mungkin itu aja review kali ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, tolong dimaafkan ya people. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini.